kita sering jalan-jalan keliling daerah-daerah ke mana-mana gitu kan. Kita pulang dengan bawa cerita dari A sampai Z. Tapi itu semua itu nothing gitu. Maksudnya nggak ada kesan mendalam. Tapi ketika kita bawa kamera, terus kita pulang dengan membawa gambar gitu kan. Yang tadinya orang berimajinasi dan kita menceritakan suatu tempat atau ketemu dengan orang yang unik gitu ya. Berbeda dengan kita cerita dengan memperlihatkan gambar. Jadi imajinasi kita tuh langsung tertuju dengan gambar yang kita perlihatkan. Nah itu gunanya kamera itu yang kita bawa ke satu tempat terus memperlihatkan gambar yang kita punya itu ternyata enak gitu. Bahasa gambar dengan bahasa tanpa gambar tuh beda. Jadi fotografi itu kan bagaimana menggambarkan situasi yang kita lihat itu memperlihatkan pada orang yang tidak melihat. Ketika kita meng-capture itu terus jadi satu frame, beda sekali kita pergi dengan kamera dengan tidak kamera, dengan membawa gambar tidak bawa gambar. Dan akhirnya itu jadi continue, jadi rutin kemana-mana itu selalu coba bawa kamera. Bahwa momen itu nggak terulang. Dan kita bisa berjalan ke satu tempat yang sama, tapi dengan momen yang berbeda itu pasti beda. Seperti contoh misalnya kayak ke Vietnam. Vietnam itu kan pasti kita nggak langsung motret Vietnamnya gitu ya. Udah ada sedikit referensi bayangan-bayangan di kepala kita Vietnam itu seperti apa gitu ya. Ketika dalam satu daerah, satu wilayah, satu negara itu kan ada beberapa hal yang mengidentifikasikan satu daerah gitu, khas ikon. Pasti yang kita lihat ya Ho Chi Minh itu, patung Ho Chi Minh, nuansa militer, gambar-gambar revolusioner gitu kan. Terus topi-topi caping yang jadi kontradiksinya tuh di satu sisi dia ingin membangun kemegahan di Vietnam, tapi satu sisi dia masih ada tuh nuansa-nuansa revolusioner terlihat dari gambar-gambar yang ada di pinggir-pinggir jalan, poster-poster, dan itu sangat terasa. Di zaman perang dulu Vietnam itu kan tentara Vietcong itu terkenal dengan topi caping, dengan baju hitamnya, terus dengan selnya yang kotak-kotak, terus jadi menurut saya itu identik lah dengan itu. Nah ketika saya melihat itu masih banyak di jalan-jalan gitu ya, dengan dia bersepeda, terus pedagang-pedagang, terus dengan punya latar belakang gedung-gedung megah itu, buat saya itu menarik karena ya tadi kontradiksinya itu terasa gitu, dengan pakaian-pakaian khas Vietnam gitu ya. Masih ada gitu di pinggir-pinggir jalan. Vietnam itu punya baju seragam yang berbeda dan punya khas. Dan itu menarik buat difoto. Nah tinggal persoalannya bagaimana kita memainkan komposisi. Terus bagaimana dengan sabar menunggu momen. Terus background apa yang mau diambil. Terus angle-angle-nya dari mana. Cuma memang persoalannya itu di Vietnam itu seperti ada keseragaman gitu. Mereka semua nggak ada yang mau difoto. Jadi tatapan mata begini itu sulit untuk minta foto itu sulit. Hampir rata-rata itu dengan mencuri candy, mencuri ekspresi, terus sabar nunggu. Nah, waktu saya ke tempat museum di Vietnam itu, sampai kita jalan di trotoar tuh nggak boleh gitu kan. Itu mau nunggu momen kapan itu si tentara itu lewat, itu benar-benar ditunggu. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung jepret gitu, nggak bisa. Dari jauh dia jalan itu kita udah di sini udah fokus, dia jalan, baru kita bisa gambar. Tapi kalau secara berhadapan begini terus minta izin atau minta foto, dia pasti udah nggak mau, langsung menghindar ya. Di negara yang sosialis komunis gitu ya, masih memberikan hak kebebasan untuk beragama gitu, walaupun mayoritas Buddha. Saya datang ke situ, saya melihat mereka beribadah dengan khusyuk gitu, bersembahyang gitu ya, dengan baju khas Vietnam. Tempel-tempel itu khasnya Vietnam. Dan melihat orang bersembahyang gitu, buat saya menarik. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memainkan angle, terus memainkan momen, terus memainkan. Saya suka main ini, main shadow, main backlight. Ya kalau bahasa-bahasa kontemplasi, bahasa-bahasa religiusitas itu kan ya semua ingin menerangkan hatinya gitu. Ingin mencari cahaya di dalam kegelapan. Nah, ketika di tempel itu saya coba untuk main shadow, terus main backlight.
kadang-kadang saya melawan matahari, tapi saya coba ambil secercah cahaya dari sesaji atau cara mereka berdoa. Apa yang menarik di Halongba itu kan ya karena tebing-tebingnya itu, tebing-tebing, terus ditambah lagi perahu-perahu tuanya dengan khas kayu gitu ya, sama layar terkembang itu kan. Dan kalau misalnya kita memotret aja gitu, cuma hanya meng-capture tebing gitu ya, tapi tanpa ada, ya coba untuk bermain art lah ya. Misalnya di balik jendela, terus ada sedikit main foreground, ada sedikit, ada kapalnya atau ada burung-burung terbang. Terus ada guide yang coba perahu-perahu kecil yang anterin kita ke dalam gua-gua di Halongba itu. Dan itu menarik karena dia pakai dayungnya, pakai perahu kecilnya, terus pakai topi capingnya. Kita coba mainkan itu, terus dengan backgroundnya tebing-tebing itu. Terus atau misalnya waktu ketiga dia masuk ke dalam lorong gua itu, kita main backlightnya, main shadownya, itu menarik. Kalau kita lihat di majalah, di media itu, lihat kotanya Hanoi penuh ribuan motor di jalan. Kadang ketidakteraturan, kesemrautan itu karena motor itu. Itu menarik dengan helmnya yang khas gitu ya. Terus dengan berbagai macam tipe motor yang berbeda-beda. Terus dengan bagaimana cara membawa motornya gitu ya. Ada hal yang menarik yang saya dapat dari perjalanan saya ke Vietnam itu, ngelihat berbagai macam motor gitu ya. Terus ketemu salah satu komunitas motor PCX, dia itu ada di 18 negara. Dan beberapa kali di Indonesia itu, beberapa kali coba ikut touring dengan mereka, dan saya coba memotret perjalanan mereka gitu. Dan itu menarik, dan memang ada di 18 negara, dan semua itu dengan motor yang sama, dengan stiker yang sama. Kita di sana ngopi-ngopi, ngobrol, disambut secara welcome, dan mereka sangat respect gitu ya. Dengan adanya itu, ketika saya coba untuk keliling kota Vietnam itu, jadi lebih comfort, lebih santai untuk memotret perjalanan itu. Diajak keliling kota gitu dengan rombongan, dan saya dibonceng dan bisa memotret kanan kiri di atas motor tuh challenge lah. Kan kadang kita merasa nggak pede tuh kalau kita merasa foto kita jelek gitu ya, foto kita nggak bagus gitu. Dan kita merasa bagus ketika orang bilang bagus. Foto yang kita anggap buruk bisa jadi itu foto terbaik buat orang lain. Foto yang kita anggap terbaik bisa jadi itu foto yang paling buruk buat orang lain. Jadi motret aja. Kalau pertama kali foto kita jelek, foto aja. Tapi kan dari memotret itu kan banyak hal yang bisa kita pelajarin tuh ya. Kita sabar nunggu momen, sabar menikmati proses, sabar untuk ngejar momen, sabar untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, mencoba untuk rendah hati. Dan itu kan pelajaran-pelajaran yang nggak bisa didapat, yang bisa mengolah, yang bisa menasihati itu kan pengalaman kita memotret. Ketika kita memotret ke satu tempat itu kan kita bisa melihat gitu ya, dari orang ke orang, itu kan juga memperkaya khasanah kebatinan, memperkaya spiritualitas kita. Terus kita mendengarkan berbagai macam orang cerita itu kan kita memperkaya khasanah wawasan pikiran kita. Jadi banyak kenikmatan lah dari fotografi. Intinya kan bagaimana kita menyampaikan situasi yang ada itu, realitas yang ada itu, terus kita mencoba meng-capture, meng-frame dalam satu gambar, itu yang kita bahasakan pada orang lain. Jadi udah serahkan aja orang yang menilai. Like and dislike is life.